British. Baik, terima kasih yang mulia, kami lanjutkan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, kami masuk dalam analisa yuridis. Pada halaman lanjut ke 109 yang mulia, bahwa berdasarkan tuntutan penuntut umum yang menggunakan dakwaan alternatif pertama tersebut, maka penasihat hukum terdakwa akan menguraikan pendapat hukum yang berbeda sebagai analisa yuridis yang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah suatu tindak pidana korupsi pada pasal 5 ayat 1 huruf A dimaksud sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum tersebut. Setidak-tidaknya meskipun suatu peristiwa yang dilakukan terdakwa terbukti adanya, akan tetapi bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif pertama, akan tetapi lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif kedua. Lanjut halaman 110 yang mulia, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara Go, dapat kami uraikan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum tersebut dengan mengutip pendapat dan keterangan ahli hukum pidana pada Fakultas Hukum USU Dr. Mahmud Mulyadi SIMHum, keterangan ahli dimaksud terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam nota pembelaan ini yang mulia. Sebagaimana kita ketahui, dakwaan jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif, dakwaan ke-1 pasal 5 dan seterusnya, atau dakwaan kedua pasal 13 dan seterusnya. Ciri utama dari dakwaan alternatif ditandai dengan kata penghubung atau di antara dakwaan satu dengan dakwaan lainnya. Dakwaan alternatif dibuat karena penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pasal tindak pidana yang didakwakan tersebut yang akan terbukti di persidangan. Selain itu, juga penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti. Pada dakwaan alternatif, hakim bisa langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai atau cocok dengan fakta-fakta di persidangan. Berdasarkan uraian di atas, maka analisa yang dilakukan pada perkara ini juga dilakukan dengan menggunakan alur pikir dakwaan alternatif, yaitu dengan menarik fakta-fakta induktif dan melakukan penyelarasan secara in concreto pasal yang paling tepat untuk diterapkan pada perkara akur. Pemeriksaan atas fakta-fakta dalam dokumen yang disajikan dalam perkara ini, maka kecenderungan tindak pidana korupsi yang terjadi adalah ketentuan pasal 13 Undang-Undang Tipikor yang analisanya akan diuraikan di bawah ini. Rumusan pasal 13 Undang-Undang Tipikor adalah setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dan seterusnya. Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur objektif pasal 13 tersebut: A. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. B. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Berikutnya, pengujian fakta-fakta dalam unsur objektif pasal 13 dimaksud terkait memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Perbuatan yang dilarang adalah memberi hadiah atau janji. Memberi bermakna beralihnya benda yang dijadikan objek pemberian dari tangan pemberi ke tangan penerima, dan seterusnya. Lanjut halaman 113 yang mulia. Dari fakta yang telah terungkap, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka unsur di atas telah terpenuhi pada diri perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Agusman Sinaga dan Habibuddin Siregar terkait memberi hadiah dimaksud. B. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Kami ada mengutip beberapa pendapat Abdul Latif dan seterusnya. Maka pada prinsipnya
serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik dari sumber perolehan suatu kewenangan dan seterusnya. Yang mulia, lanjut pada halaman 115. Kewenangan yang dimaksudkan dalam pasal 13 Undang-Undang Tipikor ini adalah kewenangan seseorang pegawai negeri yang bisa berbuat atau tidak berbuat dalam ruang lingkup jabatannya atas permintaan pemberi hadiah atau janji untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut, mengurus persoalan yang dalam ruang lingkup kekuasaannya atau kewenangannya atau melekat dalam wilayah jabatannya. Oleh karena itu, konstruksi hukum pidana yang dirumuskan dalam pasal 13 tersebut sangat erat terkait dengan tujuan pemberian hadiah atau janji di atas, karena pegawai negeri tersebut telah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya. Secara alternatif lainnya, maka bisa juga pasal 13 ini terjadi bila pelaku menganggap bahwa pegawai negeri tersebut dianggap memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, sehingga rumusan penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 13 undang-undang ini dibuat secara alternatif dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut. Ini bermakna ketika salah satu saja bukti, salah satu unsur terbukti, maka unsur ini sudah sempurna terpenuhi. Kedua, unsur yang secara alternatif inilah yang menjadi inti adanya perbuatan melawan hukum dalam pasal 13. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana yang terbagi dua pengertian, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material, untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana dalam suatu perkara. Maka para pakar hukum pidana sudah sepakat yang digunakan adalah sifat melawan hukum, sifat perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Dan seterusnya, lanjut ke halaman 117 yang mulia. Kami juga ada mengutip beberapa pendapat yang tertuang dalam pledoi 117. Dengan kata lain, terdapatnya melawan hukum secara formil apabila semua bagian yang tertulis dari rumusan suatu tindak pidana itu telah terpenuhi. Para penganut ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik maka sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Oleh karena itu, untuk terpenuhinya ada tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 13 tersebut adalah dengan membuktikan memberi hadiah atau janji dan unsur penyalahgunaan kewenangan kekuasaan terkait tujuan pemberi hadiah atau janji tersebut kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta pada perkara akuo, maka unsur dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan tidak terbukti. Justru yang terbukti adalah unsur oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Maksudnya adalah bahwa dalam anggapan pemberi hadiah, kami ulangi, dalam anggapan pemberi hadiah atau janji bahwa pegawai negeri ini mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada jabatannya untuk berbuat sesuatu yang dimintakan oleh pemberi hadiah atau janji tersebut. Namun rupanya perbuatan yang diminta si pemberi tersebut bukan, kami ulangi, bukan masuk wilayah kekuasaan atau kewenangan sehubungan dengan jabatan pegawai negeri tersebut. Jadi ini hanya anggapan subjektif si pemberi hadiah atau janji saja. Terbukti unsur oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta berikut. Tidak kami bacakan lagi yang mulia, tertuang dalam nota pembelaan. Lanjut pada halaman 118.
127 di bawah, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perolehan DAK Kabupaten Labuan Batu Utara pada APBNP 2017 bidang jalan dan perolehan alokasi DAK tahun anggaran 2018 Kabupaten Labuan Batu Utara untuk bidang kesehatan, rumah sakit, dan bidang irigasi adalah murni dikabulkan oleh Kementerian Keuangan tanpa ikut campur dari saudara saksi Yaya Purnomo, Rifa Surya. Hal ini karena saudara Yaya Purnomo dan Rifa Surya bukanlah pejabat atau pegawai negeri yang berwenang atau mempunyai kekuasaan sehubungan dengan jabatannya untuk memutuskan perolehan anggaran DAK dimaksud. Jadi peran saudara Yaya Purnomo dan Rifa Surya hanya memberikan informasi terkait dengan DAK Kabupaten Labuan Batu Utara dalam bidang jalan dan fee yang harus diberikan kepada mereka sekurang-kurangnya 2% dimaksud. Begitu juga dengan pengurusan DAK untuk Kabupaten Labuan Batu Utara APBN 2018, maka peran Yaya Purnomo dan Rifa Surya hanya memberikan informasi kepada Agusman Sinaga dan Habibuddin Siregar tentang perkiraan perolehan alokasi DAK dimaksud. Karena melihat draft alokasi DAK tahun anggaran 2018 sebelumnya diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan informasi alokasi DAK 2018 bidang jalan ini diperoleh saudara Rifa Surya dari Beni Oktora Kasih Perencanaan DAK Fisik 1 yang membidangi rumah sakit. Sedangkan diterimanya usulan DAK untuk Kabupaten Labuan Batu Utara tahun anggaran 2018 adalah karena adanya surat edaran dari Dirjen Yankes setelah mendengar dan mempertimbangkan hasil rapat dengan BPKP, Kemendagri dan Kemenkyu yang diperoleh kesepakatan bahwa dana DAK 2018 boleh digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit yang mangkrak. Jadi sedangkan peran dari Yaya Purnomo, Rifa Surya, Puji Suwartono, Irgan Khairul Mahfiz hanyalah layaknya calo yang menjual informasi lobi-lobi terhadap pejabat yang berwenang sambil meminta fee kepada pihak Kabupaten Labuan Batu Utara dengan dalih telah membantu pengurusan anggaran DAK untuk Kabupaten Labuan Batu Utara dalam APBNP 2017, pengurusan anggaran DAK untuk Kabupaten Labuan Batu APBN 2018, serta pengurusan anggaran DAK untuk Kabupaten Labuan Batu Utara bidang kesehatan tahun anggaran 2018. Dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan Agusman Sinaga dan Habibuddin Siregar sebagai pemberi hadiah, yaitu telah memberi uang kepada saudara Yaya Purnomo, Rifa Surya, Puji Suwartono, Irgan Khairul Mahfiz karena menganggap bahwa keempat orang tersebut adalah orang atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada jabatannya untuk berbuat sesuatu berupa pengurusan DAK di atas. Dengan demikian, unsur oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut pada perkara ini telah terpenuhi. Dengan demikian, ketentuan yang tepat diterapkan pada perkara ini adalah ketentuan dalam pasal 13 Undang-Undang Tipikor dimaksud. Sedangkan ketentuan pasal 5 dan seterusnya tidak tepat diterapkan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi hadiah atau janji ini, yaitu saudara Yaya Purnomo, Rifa Surya, Puji Suwartono, dan Irgan Khairul Mahfiz, adalah orang yang tidak mempunyai kewenangan dalam jabatannya untuk memutuskan atau mengabulkan perolehan DAK untuk Kabupaten Labuan Batu Utara 2017, 2018, dan seterusnya. Yang mulia, kami lanjutkan halaman 130. Penyertaan diatur dalam buku ke-1 dan seterusnya. Ya. Kami lanjutkan 133 yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka
Pada perkara ini patut diduga atau sebenarnya ada peran terdakwa bersama-sama dengan saudara Gusman Sinaga dan saudara Habibuddin Siregar dalam melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif, yaitu pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Konstruksi dakwaan penuntut umum KPK juga menggunakan kata bersama-sama. Hal ini bila dihubungkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana bermakna bahwa peran pelaku-pelaku ini dikategorikan mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Bagi setiap peserta dalam ikut serta mempunyai kapasitas yang sama sebagai pelaku dari tindak pidana yang mereka sepakati. Artinya kepada setiap peserta diancamkan pidana yang sama meskipun di antara mereka ada yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana yang dituduhkan, karena setiap peserta dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Maka semua peserta diancam dengan pidana yang sama. Kami lanjutkan pada halaman 139 yang mulia. Penerapan sifat perbuatan melawan hukum material dalam fungsi negatif. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa terdapat dua pengertian sifat melawan hukum, sifat secara melawan hukum secara formil dan material seterusnya. Lalu kami membahas tentang yang material dalam fungsi negatif yang mulia pada halaman 141. Fungsi negatif dari ajaran melawan hukum material mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan meskipun terdapat dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Menurut pendapat beberapa ahli, kami kutip yang mulia, artinya meskipun perbuatan si pelaku telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan tipikor atau melawan hukum secara formil, namun apabila dilihat dari isinya ternyata perbuatannya itu tidak melawan hukum secara material berupa masyarakat tidak memandang perbuatannya itu tercela, maka terhadap si pelaku tersebut tidak dikenakan suatu hukuman apapun. Begitu juga pendapat Lobi Lukman dan seterusnya tertuang dalam pledoi. Lanjut kepada 100 baik di bawah. Fakta pada perkara ini merujuk keterangan saksi-saksi Muhammad Ikhwan Lubis, Muhammad Ihsan, Muhammad Edi Saputra, Tengku Dr. Mestika Mayang, Suryadi Siombing, Ucep alias Merpaung, Zulfikar, Dr. Sauda Nasution, Habibuddin Siregar dan seterusnya. Pada intinya bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Aikanopan merupakan kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Labuan Batu Utara. Saat ini rumah sakit tersebut telah selesai dan beroperasi serta sangat bermanfaat bagi masyarakat. Fakta-fakta ini bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang mulia untuk mengadili perkara ini, menerapkan sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif tersebut. Berdasarkan analisa hukum di atas dan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, maka dengan kerendahan hati perkenakanlah kami penasihat hukum terdakwa menarik beberapa kesimpulan yang sudah tertuang situ poin 1, 2, 3 dan 4 yang telah dibacakan juga tadi pada abstraksi di awal yang mulia. Dengan demikian habis. Ya, dengan demikian perbedaan antara penasihat hukum dan jaksa penuntut umum KPK adalah kami tidak sepakat dengan pasal 5 yang mulia, kami sepakat bahwasanya itu pasal 13 sebagaimana tertuang tadi. Dilanjutkan dengan oleh rekan kami yang mulia. Kita langsung ke